Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Dwi Lestari, mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Surakarta, Prodi Perbankan Syariah kelas 4C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai zakat sebagai komponen fiskal. Yang pertama akan saya jelaskan arti kebijakan fiskal, yaitu suatu kewajiban atau kebijakan yang mempengaruhi anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Karena instrumen yang digunakan adalah penerimaan dan pengeluaran negara. Dalam sistem ekonomi Islam, kebijakan fiskal merupakan suatu kewajiban negara dan menjadi hak rakyat, sehingga kebijakan fiskal bukanlah semata-mata sebagai suatu kebijakan peningkatan kesejahteraan rakyat. Salah satu bentuk distribusi harta dalam masyarakat adalah adanya kewajiban zakat kepada pemilik harta jika sudah mencapai nisab. Potensi zakat di Indonesia sangat besar karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam atau Muslim. Selanjutnya akan saya bahas mengenai kebijakan fiskal dan posisinya dalam sistem ekonomi Islam. Kebijakan fiskal diartikan sebagai suatu tindakan yang diambil pemerintah dalam bidang APBN dengan maksud untuk mempengaruhi jalannya perekonomian atau tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk membelanjakan pendapatannya dalam merealisasikan tujuan ekonomi yang meliputi tindakan pemerintah dalam perpajakan, kegiatan penyelenggaraan pemerintah, dan bantuan pemerintah. Kebijakan fiskal dalam Islam bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang didasarkan pada keseimbangan distribusi kekayaan dengan menempatkan nilai-nilai material dan spiritual secara seimbang. Kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam digunakan untuk kepentingan yang sama dengan kebijakan fiskal dalam ekonomi konvensional, yaitu sama-sama mengalokasikan dan membuat kebijakan ekonomi. Terdapat 3 tujuan yang hendak dicapai dalam kebijakan fiskal ekonomi Islam, yaitu yang pertama, Islam melarang pembayaran bunga. Hal ini dalam Islam tidak dapat memanipulasi tingkat suku bunga untuk mencapai keseimbangan dalam pasar uang. Yang kedua, Islam mempunyai komitmen untuk membantu ekonomi masyarakat yang kurang berkembang untuk menyebarkan pesan dan ajaran Islam seluas mungkin. Pada masa Khulafaur Rasyidin, kebijakan fiskal telah diterapkan pada beberapa instrumen penerimaan negara seperti yang diselenggarakan pada lembaga Baitul Mal. Pengenalan pajak ditetapkan atas individu dan tanah. Sedangkan dalam yang ditetapkan atas barang impor dari negara yang mengenakan cukai terhadap pedagang kaum muslimin, sehingga tidak memberikan beban ekonomi yang berat bagi masyarakat. Selanjutnya yang akan saya bahas yaitu zakat sebagai komponen kebijakan fiskal dalam Islam. Zakat, infak, sedekah
merupakan suatu komponen pemberdaya ekonomi Islam. Dan unsur tersebut terkandung wajib zakat dan bersifat sukarela pada sedekah, infak, dan wakaf. Dalam konsep ekonomi Islam, kebijaksanaan Islam bertujuan untuk mengembangkan suatu masyarakat yang didasarkan atas distribusi kekayaan berimbang dengan menempatkan nilai-nilai material dan spiritual pada tingkat yang sama. Zakat merupakan komponen utama dalam sistem keuangan publik sekaligus kebijakan fiskal yang utama dari sistem ekonomi Islam. Maka tinggi tingkat ketakwaan seseorang, maka makin besar pula kecenderungannya untuk mengeluarkan komponennya yang bersifat pengeluaran sukarela tersebut. Selanjutnya, potensi zakat sebagai komponen fiskal. Zakat sesungguhnya merupakan instrumen fiskal Islami yang sangat luar biasa potensinya dan menjadi kekuatan pendorong pemberdayaan ekonomi umat dan pemerataan pendapatan. Hasil analisa IMZ menyebutkan bahwa potensi zakat tahun 2010 yaitu sebesar 27,2 triliun yang dapat dilihat di berbagai faktor penduduk muslim yang hasil tersebut hampir berbeda dengan informasi yang dikeluarkan oleh Badan Amil Zakat Nasional dan Kementerian Agama yang mendasarkan pada data kajian Indonesia mencapai 100 triliun per tahun. Perbedaan tersebut sangat wajar karena perbedaan asumsi yang digunakan oleh masing-masing pihak. Secara garis besar, kebijakan fiskal versi Islam berbeda dengan versi non-Muslim. Walaupun terdapat kesamaan definisi dan kesamaan tujuan, namun secara substansial terdapat perbedaan mulai dari landasan hukum yang dipakai, metode yang dipakai, instrumen pendapatan negara, hingga pada sistem yang dipakai. Landasan yang selalu menjadi pijakan di dalam sistem kebijakan fiskal Islam adalah Al-Quran dan hadis, bahwa kebijakan fiskal yang dibangun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pertama kali adalah sistem ekonomi harus mempunyai ideologi yang kuat yang didasarkan atas agama, karena ekonomi tanpa ideologi akan sama dengan ideologi ekonomi kapitalis. Dari sisi instrumen pendapatan negara, terdapat perbedaan yang signifikan. Di dalam Islam, zakat merupakan salah satu instrumen pendapatan negara yang paling unggul dibandingkan dengan yang lainnya. Beberapa alasannya yaitu bahwa zakat adalah instruksi langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala serta mempunyai potensi terhadap perkembangan perekonomian. Potensi zakat di Indonesia sangatlah besar, yaitu mencapai 100 triliun per tahun. Jika hal ini bisa tergarap dengan maksimal, kestabilan ekonomi yang akan terjaga karena krisis ekonomi yang selama ini terjadi selalu berpangkal dari penerapan sistem bunga dalam setiap transaksi
keuangan suatu negara. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.